Tes. Cek satu. Baik. Tabepun Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam Nusantara. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami sebagai tuan rumah di Paseban Tripanca Tunggal. Sebagai Ketua Yayasan Trimulya Triwikrama, izinkan kami mengenalkan kepada Ibu Bapak sekalian. Namun sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para undangan yang hadir. Yang terhormat perwakilan dari pemerintah daerah Kuningan, Bapak Kesbangpol ya. Kemudian juga dari Bapak Kapus Kerukunan Umat Beragama Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Wawan Junaidi. Selamat datang. Juga para undangan, para peserta seminar agama-agama ke-37 PGI di figur ini. Tak lupa para tokoh agama yang tadi sudah menyampaikan doa pembuka untuk kita bisa mengawali kegiatan seminar agama-agama ini sampai 3 hari ke depan. Izinkan saya kembali ingin sedikit memperkenalkan bahwa tempat ini sebagai sebuah pusat kebudayaan, dan pusat aktivitas komunitas masyarakat adat Karuhun Sunda Wiwitan. Bapak Ibu yang kami hormati, ruangan ini adalah ruangan Jinem Balai Agung Ginang Kancana, Gedung Jinem Pasenetan, dan Paseban ini berdiri sejak tahun 1840. Jadi Bapak dan Ibu mungkin sebagai sebuah bangunan bersejarah tentunya tidak lepas dari silsilah para pendiri gitu ya. Kami ingin memperkenalkan bahwa pendiri Paseban ini adalah seorang tokoh adat yang pada masanya beliau meneguhkan nilai-nilai kebangsaan dan memusatkan spirit, visi, dan misinya di Paseban Tripanca Tunggal ini. Beliau adalah Pangeran Sadewa Madrais Alibasa Kusuma Wijaningrat. Fotonya terlihat di sebelah kanan layar. Dan beliau hidup pada masa 1832 sampai 1939. Apa yang beliau wariskan kepada kami semua sebagai masyarakat adat adalah sebuah tuntunan nilai-nilai kehidupan yang pada generasinya sejatinya ingin memunculkan nilai-nilai nasionalisme pada saat itu, tentunya era penjajahan Belanda. Dan di pusat Paseban inilah gerakan-gerakan kebangsaan nasionalisme lewat jalan kebudayaan menjadi titik advokasi, titik perjuangan bagaimana kami meneguhkan jati diri sebagai manusia dan jati diri sebagai bangsa. Apa yang kami persembahkan dan apa yang disaksikan oleh Bapak dan Ibu tadi, ada vokalis muda, Saudari Riri Kurniasih adalah bagian dari regenerasi tradisi budaya yang secara setidaknya sudah 2 generasi bagi vokalis Riri. Ibunya adalah panembang yang menembang tembang Sunda, Ibu Heni. Jadi di Paseban inilah sebuah gerakan kebudayaan diwujud nyatakan sebagai bukti bahwa cinta kepada tanah air dan pencipta gitu ya. Tadi sekilas MC sudah menyampaikan sedikit makna Paseban Tripanca Tunggal. Jadi pendirian Paseban Tripanca Tunggal ini oleh Pangeran Sadewa Madrais tidak lebih dari sebuah upaya untuk meneguhkan kesadaran kebangsaan dalam menyelaraskan tekad ucap dan pikir dalam keselarasan panca indera aktivitas, menyadari bahwa Tuhan atau Yang Maha Kuasa satu dan menyatu dengan semua ciptaannya. Oleh karenanya
gerakan-gerakan budaya lewat cara-cara mempertahankan nilai kemanusiaan dan kebangsaan selalu menjadi arah dan tuntunan pada kami. Meskipun hingga saat ini jejak-jejak sejarah dan jejak perjuangan para sesepuh kami masih disalahpahami, gitu ya. Itulah mengapa mungkin saya menyambut baik dari PGI untuk meminta tempat pelaksanaan seminar agama-agama ini di tempat kami, sekaligus memperkenalkan dan membuka ruang dialog sambung rasa, saya kira, pertemuan pertautan antara agama-agama bersatu di sini. Dan bagi kami sebetulnya peristiwa ini menggenapi apa yang sudah menjadi dawuh para sesepuh kami bahwa akan terjadi pertautan dialog keagamaan, istilahnya mungkin berpadu buku atau berdialog rasa, mencari titik temu antara agama-agama. Jadi selama ini mungkin ada yang masih memahami bahwa agama hanya untuk dipertentangkan, tetapi setidaknya kita sudah mengawali dialog-dialog antar agama ini, terutama kami, bahkan sejak tahun 70-an mungkin. Karena sejatinya secara genetik masyarakat Sunda memiliki jiwa yang inklusif dan toleran. Setidaknya bila nanti Ibu dan Bapak punya waktu dan kesempatan 2-3 hari ke depan untuk bisa berkunjung di Kuningan ini, banyak situs sejarah yang bisa menunjukkan bahwa dari sejak zaman prasejarah nilai toleransi dan inklusivitas di lereng Ciremai ini sudah terjaga. Ada beberapa situs yang bisa menunjukkan bahwa silang budaya yang datang dan pergi ke lereng Ciremai itu bisa tumbuh berkembang tanpa ada hambatan, gitu ya. Baik masa pra-Hindu, Hindu, Muslim sampai sekarang. Namun memang tantangan bagi zaman modern ini masih ada juga hambatan yang kami rasakan. Dalam dialog-dialog ke depan mungkin kita bisa berbagi dan mungkin lewat tema rekognisi, pemenuhan, dan perlindungan umat beragama kita bisa membedah sebetulnya persoalan-persoalan apa yang masih menjadi hambatan dan tantangan terutama bagi masyarakat penganut ajaran leluhur seperti kami. Setidaknya semoga kita berharap ada pertautan titik temu antar agama-agama untuk kita bersama-sama memaknai agama dalam nilai kemanusiaan. Saya kira sebagai sebuah perkenalan awal kami cukupkan bahwa sekali lagi apa yang kami karyakan wujud nyatakan dalam laku dan tindakan itu bagian dari bukti kami bahwa tidak ada yang perlu dicurigai, gitu ya. Kami sudah menunjukkan dengan karya budaya selain tari, seni, dan juga batik, itu juga bisa menjadi bukti bagaimana nilai filosofi yang diwariskan para leluhur kami ini sejatinya ingin meneguhkan paku bumi Nusantara atau jati diri Nusantara sebagai orang Sunda setidaknya. Dan kami yakin di beberapa tempat Nusantara masih memiliki nilai-nilai yang sama seperti kami, memeluk ajaran leluhurnya masing-masing, namun berteguh dalam rangka Indonesia yang bersatu dalam kebinekaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga hari-hari ke depan kita bersama ini meneguhkan kebinekaan kita sebagai sebuah bangsa dan berkomitmen terus untuk mengawal kerja bersama, bersinergis, mencari titik temu dan sinergis yang tak henti dan tak lelah untuk menjadi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara. Salam Nusantara.